Ada ndak sebab dewa papa bibu orang gilo? Ada. Adakah tuntunan syariat Islam terkait dengan kewajiban-kewajiban kita terhadap orang yang gila? Orang gila itu siapa? Orang yang terganggu biologisnya dan mungkin juga terganggu psikologisnya, sehingga ia menjadi berstatus ghairu mukallaf. Apa itu ghairu mukallaf? Dia bukanlah orang mukallaf, bukanlah orang yang dibebani oleh syariat Islam. Dia sekelompok dengan anak-anak yang belum balik, sekelompok dengan orang yang tidur sampai ia bangun. Kan sebut dalam kaidah agama kita, bebas dari tuntutan hukum orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia akil balik, orang gila sampai ia waras. Tiga itu tidak dikenai oleh beban dalam syariat Islam. Nah sekarang kalau ada di anggota masyarakat orang yang gila, bagaimana kewajiban seorang muslim kepadanya? Pertama, kita lihat dulu orang gilanya itu juga ada 3 macam. Pertama, orang yang gila sejak ia lahir sampai meninggal dunia, tidak pernah sehat. Sejak lahirnya Pak sampai meninggal. Ada begitu, ada. Kemudian yang kedua, orang yang terganggu jiwanya itu di tengah-tengah perjalanan hidupnya, mungkin pada usia remaja sampai ia meninggal dunia, atau mungkin pada sudah dewasa sampai meninggal. Nah, ada juga kalanya dia terganggu pada usia remaja, dewasa dia sehat. Kalau dia sehat, dia berpindah dari ghairu mukallaf kepada mukallaf. Kalau sudah sehat akalnya, berarti dia sudah dewasa, maka berlaku sama dengan yang lain. Tapi kalau belum, walaupun sejak dia terganggu akalnya itu, dia udah balik berakal sampai usia dewasa sehat. Sudah dewasa, usia pemuda umpamanya gitu, sakit, terganggu jiwanya. Sejak dia terganggu itu, dia berstatus ghairu mukallaf. Yang ketiga, ada bentuk gila, itu gila musiman. Nah, gila musiman kadang-kadang saja gilanya. Nah, tapi ada orang kadang musimnya itu musim curi kota infak aja gilanya kan. Nah, itu tidak gila namanya itu. Kalau musim curi dia gila, kalau tidak mencuri tidak gila. Nah, itu tidak gila. Nah, maka kaum muslimin, bagaimana kewajiban kita dalam 3 hukum Islam terhadap orang yang gila ini? Bahwa agama kita sudah mengajarkan kepada kita semua. Yang pertama, umumnya ayat mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Menolong orang yang dalam keadaan terganggu atau dapat musibah itu, karena orang gila itu tergolong kepada musibah. Dia dapat musibah, keluarganya juga dapat musibah, maka bertawun dengan orang untuk meringankan beban orang yang terkena musibah, itu kewajiban umum. Nah kemudian ayat yang berikutnya Al-Maidah ayat 32, bahwa memelihara kemaslahatan hidup, hak hidup itu memelihara satu orang sama dengan memelihara banyak orang. Jadi misalnya kita rawat satu orang yang gila sampai dia sehat. Nah kemudian itu dalam kaidah agama kita sama artinya mempertimbangkan merawat banyak nyawa orang. Nah apalagi kalau orang gila itu sampai mengganggu ketertiban umum, mengganggu keselamatan orang banyak, lalu ada pihak dari mungkin persatuan pasar, mungkin yang lain-lain, yang mengambil jalan untuk merawatnya. Artinya apa? Di samping menyelamatkan jiwa orang yang bersangkutan, juga menyelamatkan jiwa orang lain yang mungkin akan terganggu olehnya. Maka disebut, kalau orang gila itu tidak punya wali, tidak punya kerabat, tidak punya dunsana dakek gitu,
Maka disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, orang gila itu yang menjadi walinya adalah pemerintah. Jadi rumah sakit pemerintah harus mengadopsi, tidak boleh membiarkan orang gila itu berkeliaran di jalanan. Karena sebenarnya mereka punya hak hidup, harus mendapatkan layanan yang baik, sehingga kemudian Islam mengarahkan seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan kewajiban terhadap mereka? Satu, membantu biaya pengobatan, perawatan, dan fasilitas supaya dia bisa sehat dari gangguan jiwanya yang mungkin karena dia terganggu jiwa itu dia terlantar, jadi gelandang, tidak selamat dirinya, atau mungkin bisa mengancam keselamatan diri orang lain, sehingga keadaan dia itu bisa mengganggu kepada atau meresahkan kepada masyarakat. Maka hendaklah diambil jalan pintas, orang ini dirawat. Dua, memberi bantuan material kepada orang yang terkena musibah itu, katakanlah keluarganya, itu merupakan suatu kebaikan. Dan termasuk diantaranya kepada yang bersangkutan, mungkin berupa pakaian. Karena rata-rata pakaian orang gila itu kadang tidak beres, sehingga orang-orangnya terbuka. Orang malah sebagian mentertawakan, jangan ditertawakan. Mungkin diberi baju, diberi kain, supaya dia, kadang-kadang kalau diberi kain dia merespon, berarti kan ada respon akalnya itu. Nah, bagaimana caranya? Yang ketiga, membantu mengawasi orang yang terkena musibah gila itu agar tidak merusak atau mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Nah, kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, pasal 28 Undang-Undang Dasar pasal 27 itu menjelaskan tentang pasal Undang-Undang HAM nomor 39, bagaimana negara sendiri di samping Islam menjelaskan secara dalil agar kita mengayomi keberadaan mereka. Tujuannya apa? Untuk memelihara kemaslahatan kehidupan orang banyak. Sebab kalau dia dibiarkan akan bisa mengganggu terhadap kehidupan orang banyak. Penderita gangguan jiwa itu bukanlah kehendaknya, tapi karena musibah, dan tidak ada yang bisa terjadi musibah itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak boleh membiarkan, tapi hendaklah mengambil tindakan, apakah bersama-sama atau kalau mungkin paling tidak memberitahukan kepada pihak pemerintah, rumah sakit yang bersangkutan, agar dapat ditertibkan keadaan orang yang terganggu jiwanya di tengah-tengah kota ataupun di tengah-tengah kampung. Kalau zaman dulu kita lihat di kampung-kampung, di desa orang dipaswang. Dipaswang itu kan dalam rangka karena dia mengganggu mungkin ya secara fisik. Tapi lebih dari itu, kami dari komunitas ketika membesuk orang yang terkena gangguan jiwanya itu, memang dia dengan kesadaran diri pun tidak tahu dia apa yang dia makan. Kadang dipegangnya batu kerikil, taruh ke mulutnya. Kan tidak tahu dia tuh kalau kerikil itu bukan makanan. Nah, oleh karena itu kesehatan mental itu sangat berharga sekali. Maka oleh karenanya harus menjadi perhatian bersama. Ternyata Islam menuntun kita untuk memperhatikan ada tanggung jawab kita kepada seorang meskipun orang itu terganggu jiwanya. Mudah-mudahan sikap kita sama memandang itu sesuai dengan arahan agama kita, jadi agama Islam, bukan bersikap kasar tapi bersikap memberikan layanan sesuai dengan keadaan dari masing-masing si penderita itu. Amin.